Kebayang nggak punya 8 tangan yang punya pemikiran sendiri? Yang bisa berubah warna dalam setengah detik padahal buta warna? Yang mungkin bisa mimpi, tapi nggak ada yang bisa mastiin karena nggak bisa ngomong. Yang diakui punya kesadaran sama ilmuwan, tapi harapan hidupnya pendek. Ilmuwan udah riset selama ratusan tahun, tapi makin banyak risetnya, malah semakin banyak pertanyaan yang muncul. Kali ini Mbak Em mau ngajak kamu ngebayangin. Rasanya gimana nih kalau jadi dia? Kenalin, Gurita. Nama keren akar ilmiahnya itu Octopus vulgaris. Vulgaris di sini artinya umum, bukan kasar lah ya. Gurita merupakan moluska, kerabat jauh dari kerang dan siput. Tapi mereka jauh lebih cerdas daripada kerabat-kerabatnya itu. Menurut para ilmuwan, mereka menemukan sesepuhnya gurita yang memiliki 10 kaki dan hidup lebih dari 330 juta tahun yang lalu. Lebih tua daripada dinosaurus. Dan sekarang, mereka berkembang jadi salah satu makhluk paling aneh tapi nyata yang pernah ada. Gurita punya sekitar 500 juta neuron di seluruh tubuhnya. Mungkin tidak terlalu terdengar wow, tapi letak di mana neuron-neuron itu berada yang membuat hal ini spesial. Hanya sepertiga dari neuron gurita yang ada di otak pusatnya. Sisanya tersebar di 8 tangannya. Masing-masing tangan punya sekitar 40 juta neuron sendiri. Artinya, setiap tangan gurita bisa merasakan, memutuskan, dan bergerak secara mandiri tanpa nunggu perintah dari otak pusat nih. Jadi secara teknis, saat otak pusatnya lagi fokus ngintai mangsa, tangan-tangannya tuh bisa aja lagi eksplorasi celah batu, usir predator kecil, dan ngerasain tekstur pasir, semua pada saat yang bersamaan. Semua tanpa koordinasi dari pusat nih. Yang menarik lagi, kalau gurita lagi tidur. Soalnya, waktu mereka tidur, kulit mereka bisa berubah warna sendiri. Yang berubah nggak cuma warnanya aja, polanya juga bisa berubah. Bahkan kadang, muncul becak gelap terang yang bergerak cepat di permukaan kulitnya. Kayak ada pertunjukan lampu yang terjadi di bawah kulit mereka. Para ilmuwan yang meneliti ini menemukan bahwa pola aktivitas otak gurita waktu tidur mirip banget sama pola otak manusia saat REM sleep. Fase di mana kita paling banyak mimpi. Jadi, kalau ada perubahan warna di kulitnya, ilmuwan tuh berpikir itu merupakan mimpinya gurita yang bisa terlihat secara kasat mata. Hal ini tentu sangat menarik untuk diketahui lebih lanjut, tapi tentunya belum dapat dipastikan, karena gurita nggak bisa bercerita. Jadi kemungkinannya, gurita lagi mimpi sesuatu. Mungkin mimpi kejar mangsa, mungkin mimpi kabur dari predator. Tapi ya pasti, seluruh isi mimpinya itu bisa kamu saksikan langsung dari perubahan di kulitnya. Sekarang masuk ke bagian yang paling bikin ngangong. Gurita ini bisa berubah warna, tekstur, bahkan bentuk tubuhnya dalam hitungan milidetik. Mereka menyamar atau kamuflase jadi batu karang, jadi pasir, jadi ganggang laut, bahkan juga bisa jadi hewan lain. Yes, ada spesies gurita yang bisa meniru ikan lionfish, ular laut, dan belut juga loh. Tapi anehnya, gurita itu buta warna. Secara teknis, mata mereka nggak bisa bedain merah dari hijau, biru dari kuning. Di mata gurita, dunia itu hitam putih. Lalu, gimana mereka bisa kamuflase dengan sempurna? Jawabannya baru ditemukan belakangan ini. Dan jawabannya lebih aneh lagi nih. Kulit gurita itu, quote-unquote, bisa melihat sendiri. Jadi, di dalam kulit gurita, ada protein yang sama dengan protein di retina mata. Protein yang sensitif terhadap cahaya. Artinya, kulit mereka bisa mendeteksi cahaya dan warna secara langsung, tanpa harus lewat mata, tanpa harus lewat otak pusat. Gurita literally melihat dengan seluruh tubuhnya. Dan itu belum semua. Gurita juga bisa mengedit RNA otaknya sendiri secara real time ketika lingkungannya berubah. Misalnya ketika air jadi lebih dingin. Mereka nggak perlu nunggu evolusi ribuan tahun buat beradaptasi. Mereka langsung ubah aja cara kerja neuron-neuronnya dari dalam. Nggak ditunda-tunda, tapi saat itu juga. Ini merupakan kemampuan yang hampir nggak ada di hewan lain di bumi ini. Kalau soal kecerdasan nggak perlu diragukan lagi. Semua kayaknya udah tahu kalau gurita ini pinter banget. Di akuarium nih misalnya ya. Gurita secara rutin kabur dari tanknya sendiri di malam hari. Masuk ke tank sebelah buat makan ikan. Lalu balik lagi ke tanknya sendiri lagi nih. Soalnya kayak ya nggak terjadi apa-apa. Penjaga akuarium tuh bingung aja kenapa ikan di tank sebelah terus berkurang. Sampai akhirnya mereka pasang kamera.
Mereka juga bisa buka toples. Mereka bisa belajar dari ngeliatin gurita lain. Yang mana kemampuan ini tadinya tuh cuma dianggap dimiliki sama vertebrata. Dan si gurita ini juga bisa mengingat wajah manusia, serta membedakan penjaga yang baik sama yang pernah atau suka mengganggu mereka. Ada satu gurita di akuarium di Seattle, namanya Otto. Dia ini konsisten menyemprotkan air ke lampu di atasnya dia, sampai lampu itu konslet. Bukan karena dia tahu akibatnya, tapi karena dia nggak suka cahayanya dan dia menemukan solusinya sendiri. Di tahun 2022, Inggris secara resmi mengakui gurita itu sebagai sentient being, yaitu makhluk yang punya kesadaran dan bisa merasakan serta mengalami perasaan secara subjektif dan juga sadar akan keberadaan dirinya sendiri. Ini bukan sekedar bereaksi terhadap rangsangan seperti mesin, melainkan memiliki pengalaman batin, seperti rasa sakit, senang, takut, gembira, ataupun bosan. Artinya, secara hukum, mereka mengakui bahwa gurita bukan sekedar bereaksi terhadap lingkungan, tapi benar-benar mengalami sesuatu. Ini bagian terakhir dan ini yang paling berat. Gurita itu hidupnya sendirian, hampir sepanjang hidupnya. Gurita bukan hewan sosial, gak ada kawanan, gak ada kelompok. Mereka bertemu gurita lain hampir cuma untuk satu tujuan, reproduksi. Ada kelenjar kecil di dekat mata gurita yang namanya optic gland. Begitu tugasnya selesai, kelenjar itu mulai ngirim sinyal ke seluruh tubuhnya. Oke, that's it. Waktunya selesai. Gurita akan berhenti makan. Tubuhnya mulai melemah. Dan beberapa minggu sampai beberapa bulan, mereka akan pergi. Kalau betina, dia masih sempat jagain telur-telurnya dulu selama berbulan-bulan tanpa makan sama sekali. Sampai telur-telurnya netes dan anak-anaknya aman, setelah itu baru dia selesai. Keseluruhan hidup seekor gurita rata-rata 1-5 tahun tergantung jenisnya. Dan ini yang sampai sekarang masih jadi pertanyaan terbesar di komunitas ilmiah. Kenapa evolusi memberikan semua kecerdasan ini, kesadaran, kemampuan merencanakan, sampai mungkin kemampuan bermimpi ke makhluk yang hidupnya hanya sebentar itu? Apa artinya punya pikiran kalau nggak ada cukup waktu buat menggunakannya? Sampai sekarang juga, belum ada yang bisa jawab. Gurita adalah bukti bahwa kecerdasan bisa muncul dari jalur yang sama sekali berbeda. Otak mereka berkembang sendiri, dengan caranya sendiri. Bukan warisan nenek moyang yang sama dengan kita. Dan hasilnya adalah makhluk yang cara berpikirnya begitu berbeda sampai-sampai ilmuwan sering menyebutnya sebagai the closest thing to an alien mind on Earth. Pikiran yang paling mirip alien yang ada di bumi. Dan mereka ada di laut yang sama dengan kita. Sudah ada jauh sebelum kita ada. Jadi next time kalian lihat gurita, entah di akuarium, entah di dokumenter, atau bahkan di atas piring, luangin sebentar waktu buat mikir. Di balik 8 tangan itu, ada sesuatu yang lagi ngalami sesuatu nih. Kita cuma belum tahu persis aja itu apa. Nah, itu tadi fakta tentang gurita. Makhluk luar biasa pintar tapi hidupnya singkat. Jadi gimana guys? Setelah tahu semua ini, kalian masih bisa makan takoyaki dengan tenang atau enggak? Share jawaban kalian di kolom komentar ya. Anyway, kalau kalian ada request buat Mbak Em buat topik hewan tertentu, share juga di komentar atau kalian juga bisa reach out Mbak Em di sosmed Mbak Em yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak Em dan Michi, pamit dulu. See you di video 1 Fakta Sejuta Cerita berikutnya. Bye-bye!